Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Fitriani. Saya dari kelas 1C, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya dari kelompok 2 uji lab akan melakukan tindakan pemasangan kateter. Tujuan pemasangan kateter biasanya dipasang dengan pasien-pasien yang tidak dapat BAK sendiri, yaitu pada pasien yang memiliki masalah pada perkemihan. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita melakukan pemasangan kateter. Alat yang kita butuhkan yang berada di dalam bak instrumen steril yang pertama adalah handscoon steril, pinset steril, kom yang berisi jeli, kom yang berisi betadine, dan kom yang berisi kapas atau kasa. Selanjutnya kita membutuhkan urine bag, selang kateter, aqua bides, squid 10 cc, bengkok 2 buah, pengalas, gunting, dan plester. Setelah kita menyiapkan alat apa saja yang digunakan ketika kita hendak melakukan pemasangan kateter, kita langsung komunikasi terapeutik dengan pasien, yaitu orientasi terlebih dahulu. Contohnya dengan boneka ya, Bu. Selamat pagi, Pak. Saya Suster Anis dari Universitas Paletehan. Saya bertugas jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Didi dari Jakarta? Oh baik, Pak. Jika benar, saya periksa dulu ya, Pak. Oh iya, di gelangnya benar tertulis ini Bapak Didi dari Jakarta. Oh iya, Pak. Dari data yang saya ketahui, Bapak mengalami kesulitan pada kantung perkemihan Bapak, yaitu Bapak sulit BAK. Apakah benar, Pak? Oh baik, jika benar. Di sini saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan cairan perkemihan Bapak. Di sini saya akan melakukan pemasangan kateter. Waktunya 10-15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Oh baik, Pak. Jika Bapak bersedia, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Setelah pasien bersedia, langsung kita mendekatkan alat ke dekat pasien atau ke meja dekat pasien. Selanjutnya yaitu kita mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah kita mencuci tangan, jangan lupa kita menutup scarum atau pintu ketika kita ada di ruangan untuk menjaga privasi pasien. Nah, selanjutnya kita bertanya kepada pasien, apakah posisi seperti ini sudah nyaman? Jika iya, kita langsung saja buka selimut pasien sampai area abdomen. Nah, setelah itu kita bukakan celananya atau pakaian pasien dan bertanya apakah pakaian akan digunakan lagi atau tidak. Jika iya, kita simpan dan dijauhkan agar tidak mengganggu aktivitas kita atau agar tidak mengganggu tindakan kita ketika hendak memasang kateter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita memposisikan pasien. Karena kita menggunakan pasiennya laki-laki, kita bisa menggunakan posisi lurus. Tapi ketika kita hendak melakukan pemasangan kateter kepada perempuan, kita sebaiknya menggunakan posisi dorsa rekumben. Terus kita kan karena menggunakan pasien laki-laki, jadi pengalasnya bisa disimpan di samping kaki pasien. Setelah kita mendekatkan pengalas ke samping pasien, selanjutnya kita mengambil bengkok. Dua-duanya kita ambil dan didekatkan kepada pasien. Yang satu untuk menampung urin jika urinnya keluar, yang satu lagi untuk membuang sampah-sampah. Kita ambil handscoon steril beserta tempat-tempatnya dan kita ambil alat yang lainnya juga. Nah, terus kita langsung saja mengenakan handscoon steril. Nah, untuk menghemat tempat atau karena tidak adanya bak instrumen, bisa juga
tempat handphone steril itu disimpan untuk alat-alat yang masih steril agar tetap terjaga kesterilannya. Setelah kita menyiapkan alat di samping pasien dan kita juga sudah siap mengenakan handphone yang steril, kita langsung saja mengambil kasa betadine untuk membersihkan alat kelamin pria. Yang dibersihkan adalah alat kelamin pria bagian depan, yaitu yang akan dipasangkan kateter. Setelah itu kasanya kita buang ke tempat sampah atau ke bengkok. Nah, setelah itu langsung saja kita ambil kateter dan kita beri jeli untuk pelumas dan juga untuk menghindari iritasi dan juga rasa nyeri, mengurangi rasa nyeri. Nah, setelah itu langsung kita hubungkan ke urin bag. Biasanya kita harus tangannya salah satunya harus steril dan yang satunya untuk yang bersih. Yang biasanya kita korbankan adalah tangan kiri mengambil urin bag, lalu kita pasang kateter dengan urin bag. Terus setelah terpasang kateter dengan urin bag, nah kita langsung saja pasang kateternya ke kelamin pria. Nah, sampai batas yang ditentukan. Ketika batas yang sudah ditentukan sudah semuanya masuk, jangan lupa kita melakukan komunikasi di setiap saat kita memasang kateter tersebut dan melihat ekspresi apakah pasien kesakitan atau tidak. Jika pasien kesakitan, kita berhenti terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah kateternya masuk ke kelamin pria sesuai yang ditentukan, kita lihat terlebih dahulu dan kita pegang ujung kelamin pria dan untuk memasukkan aqua bides ke kelamin pria sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang dianjurkan. Setelah sudah semuanya masuk ke dalam kelamin pria, terus jangan lupa kita tetap memegang alat kelamin depan pria untuk menjaga agar tidak bocor. Terus langsung kita tarik kateternya sampai jika misalkan ada tahanan, itu tandanya berarti sudah membentuk balon, karena fungsinya aqua bides adalah untuk membentuk balon. Nah, udah setelah ada tekanan dan berarti itu sudah membentuk balon. Kita langsung saja melihat di bagian urin bagnya. Di bagian urin bag kita lihat apakah biasanya kan ada urin bag yang sudah ada bolongannya itu, dan biasanya juga ada yang tidak. Terus kalau misalkan jika ada yang tidak ada bolongannya, langsung kita bolongkan saja. Terus kita pasangkan di bed, biasanya di samping bed di bagian kaki untuk menggantungkannya. Terus kita pastikan urin bag itu tertutup rapi agar tidak bocor dan tidak acak-acakan. Hendak merapikan selang pasien, pastikan selang itu tidak ada di bawah kaki pasien, karena nanti air yang mengalir itu tidak mengalir atau dia tertutup. Nah, setelah itu langsung kita rapikan. Langsung saja kita simpan ke atas. Jika mau diplester juga boleh, tetapi harus kendor, jangan terlalu menarik karena itu akan sakit sekali dan akan tidak berjalan dengan baik. Terus setelah kita selesai melakukan tindakan kateter, langsung semuanya kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita merapikan alat-alatnya, langsung saja kita tutup selimut pasien kembali dan kita rapikan tempat tidur dan juga alat-alat yang ada di tempat tidur pasien, langsung kita rapikan. Selanjutnya yang terakhir kita melakukan evaluasi. Bagaimana Pak perasaannya setelah dipasang kateter? Oh baik Pak, kateternya sudah terpasang ya Pak. Nanti Bapak mengeluarkan BAK-nya itu melalui selang kateter ini Pak. Semoga lekas membaik ya Pak. Nanti saya kesini lagi pukul 2 siang untuk memberi makan dan memberi obat Bapak. Bapak cepat sembuh ya Pak. Pemasangan sudah selesai.